Halo sobat-sobat, kawan-kawan sekalian, kembali lagi dengan saya. Kalau kemarin kita ngebahas soal cara membuang sampah yang baik dan benar, sekarang hari ini saya mau ngebahas peran geologi di bidang infrastruktur. Misalnya di infrastruktur kita lagi ini loh, yang Indonesia lagi genjot-genjotnya bikin infrastruktur. Kira-kira peran geologi apa sih? Apa pentingnya sih peran geologi dalam bidang infrastruktur ini? Kita akan cari tahu. Ya, jadi kita mungkin sedikit flashback saja ya soal infrastruktur ini. Ya, yang namanya infrastruktur dari zaman ke zaman mungkin sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat kan. Kayak misalnya yang dulu mungkin rumahnya masih pakai kayak lenteran atau mungkin lilin atau mungkin masih memakai kayak temboknya masih memakai kayak dari kayu-kayu atau mungkin atapnya masih memakai daunan-daunan. Sekarang sudah diganti, sekarang sudah mulai mengalami upgrade yang cukup signifikan, seperti rumahnya sudah mulai memakai kayak teknologi canggih seperti kamera. temboknya sudah mulai pakai batuan dari semen. Atapnya pun juga begitu, sudah mulai memakai atap genting dari batu-batu tertentu. Bahkan ada juga mungkin yang atapnya itu tuh memakai dari besi, sampai atap besinya dikiloin sama orang. Ya jadi begitu ya, sedikit flashbacknya. Kita mungkin tahu kalau dari yang namanya infrastruktur mungkin sudah berkembang cukup pesat, sudah mengalami banyak perubahan. Tapi mari kita jujur saja, dilihat dari bahan materialnya atau mungkin tata peletakan infrastruktur tersebut atau mungkin cara membuatnya, kita akuin aja ya, tidak banyak berubah. Kenapa? Karena namanya sumber daya alam, material itu tuh bisa sampai ratusan tahun tidak mengalami perubahan, karena emang materialnya, bahan utamanya atau SDA-nya itu masih dipakai gitu. Kayak misalnya sajalah contoh sederhana, minyak bumi kan. Zaman sekarang sudah canggih, sudah mulai mengalami banyak perubahan. Dulu nggak ada smartphone, sekarang ada smartphone. Tapi minyak bumi seakan seperti tidak ada perubahan. Dari zaman 1800-an sampai sekarang minyak bumi masih dipakai dan itu masih kayak seperti sama saja. Kayak seperti tidak ada perubahan signifikan. Masih dalam kayak bentuk cairan-cairan saja gitu. Nah, peranan biologi secara sederhananya di bidang infrastruktur ini sangat penting. Karena kenapa? Karena jika ingin membuat suatu bangunan seperti gedung, jembatan, bendungan, atau mungkin rumah, itu tidak sembarangan tentukan lokasi langsung gerak di situ buatnya, tidak seperti itu caranya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuannya itu tuh ditentukan oleh dari seorang pakar geologi, yang dimana pakar ini akan ikut berpartisipasi dan menentukan kira-kira tempat manakah yang cocok untuk dijadikan tempat konstruksi tersebut. Jadi intinya apa yang sudah diteliti oleh seorang pakar geologi itu akan menjadi bahan acuan pengambilan keputusan dalam pembangunan konstruksi tersebut gitu. Misalnya saja seperti jalanan itu ada yang pecah, selalu pecah jalanannya, meskipun sudah dicor tapi pecah-pecah mulu. Nah, itu ada beberapa sebab. Salah satu penyebabnya itu ada karena adanya kontur tanah yang bergerak, itu bisa bergerak. Nah, jadi karena tanah itu bisa bergerak karena yang namanya sesar di bawah permukaan bumi ini kan bisa bergerak kapan saja. Jadi yang namanya sesar itu tuh bisa bergerak sekitar berapa sentimeter bahkan sampai ratusan kilometer. Nah, karena kontur tanah di sini bergerak, jalan yang pecah tadi itu dikasih dua pilihan. Kira-kira mau tetap dibangun di situ, tetapi teknologi jalannya diganti, atau dibuat di tempat lain, di tempat kontur tanah yang tidak bergerak. Yang dalam arti tidak bergerak itu tuh tidak sering bergerak tanahnya.
meskipun bergerak paling hanya sekitar beberapa sentimeter saja begitu. Jadi biar tidak pecah terus-terusan dan tidak dicor terus-terusan, karena dicor terusan ntar bisa memakan biaya, duit keluar lagi nanti gitu. Nah, contoh lainnya lagi seperti menemukan minyak untuk membantu infrastruktur minyak yang terus mengalami lonjakan-lonjakan atau kemajuan. Di sini bidang geologi sangat diperlukan. Misalnya seperti apa? Sekarang kita kan memakai minyak konvensional kan? Ya benar, minyak konvensional itu seperti kayak minyak fosil. Nah, seorang ahli geologi itu ternyata menemukan adanya yang namanya minyak serpih atau mungkin gas serpih atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan shale gas atau shale oil. Nah, ini SDA yang ini sangat berguna untuk teknologi kebumian dan energi yang berkelanjutan atau sebagai energi berkelanjutan untuk setiap negara. Karena shale gas atau gas serpih atau gas alam ini bisa sangat berguna untuk digunakan sebagai kebutuhan yang signifikan, kebutuhan primer seperti kayak kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan industri-industri lain. Dan sekedar informasi, shale gas yang masih terperangkap di dapurnya itu tuh di dapur buminya itu tuh disebut dengan shale oil atau disebut dengan minyak serpih. Nah, minyak serpih ini nih yang berguna sebagai menggantikan minyak konvensional. Ini adalah ya jelas-jelas ini adalah penemuan yang sangat bagus karena ini bisa sangat berguna sekali. Salah satu negara yang banyak menggunakan shale gas ini adalah Amerika Serikat. Di Indonesia juga sudah mulai banyak digunakan, ya meskipun tidak sebanyak di Amerika tapi tidak apa-apa, setidaknya kita sudah menemukan banyak, itu saja. Nah, contoh lain lagi seperti di bidang industri infrastruktur kayak misalnya seperti di industri perkapalan. Di sini orang geologi juga dibutuhkan karena membuat kapal itu bahan materialnya enggak sembarangan juga. Bahan materialnya itu harus berkualitas, jangan sampai tidak berkualitas. Gitu. Nah, misalnya saja nih, industri perkapalan. Misalnya kapal itu kayak terbuat dari apa sih? Kayak terbuat dari besi kan, kayak besi Fe, atau mungkin besi karbonat FeO, atau mungkin terbuat dari aluminium alloy, atau mungkin titanium, atau mungkin apa begitulah yang sifatnya logam-logam gitulah untuk kapal gitu. Disitulah mineral-mineral itu dibutuhkan sebagai SDA-nya pembuatan kapal tersebut. Itulah orang geologi dibutuhkan. Nanti dikasih tahu ke tempat industri perkapalan itu bahwa mineral inilah yang harus dipakai. Jangan pakai yang lain-lain lagi selain yang disebutkan oleh seorang geologi itu. Gitu. Ya kayak misalnya saja nih kasus-kasus yang lagi hangat beberapa bulan yang lalu kayak kasus Laut Cina Selatan kan banyak sekali kan tuh ya nelayan Cina yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin sama kapal-kapal penjaga Cina yang juga ikut-ikutan kan banyak sekali kan tuh ya sampai Angkatan Laut Indonesia kewalahan. Nah, karena sedikitnya kapal perang yang ada, minta lagi kapal perang jadi biar lebih banyak. Industri perkapalan ini langsung mulai melakukan peran untuk membuat kapal perang yang lebih banyak sehingga Angkatan Laut Indonesia mampu mengamankan Laut Cina Selatan atau yang kita sebut di Natuna itu. Nah, yang nanya kenapa Angkatan Laut kita nggak tembak aja pada kapal penjaga Cina itu atau mungkin bersikap tegas saja kepada Angkatan Laut kepada kapal penjaga Cina itu. Wah, jangan sembarangan guys. Kalau misalnya kita salah pilih keputusan pengen asal tembak-tembak saja, wah itu bisa sangat berbahaya. Itu sama saja kayak ibaratnya kita akan menyatakan perang terhadap kekuatan militer nomor ketiga di dunia itu. Wow. Tapi kalau Vietnam kita sikat habis saja ya bos-bos kalian itu. Maaf. Oke ya. Jadi itu ya sedikit gambaran dari peran-peran seorang ahli geologi di bidang infrastruktur.
Yang lain-lainnya lagi seperti mitigasi bencana. Jadi mitigasi itu seperti kayak misalnya mengasih tahu kira-kira ada bencana alam atau tidak. Kalau misalnya di tempat tersebut rawan bencana alam, nah makanya infrastruktur di sini mungkin kira-kira cocok nggak dibuat atau tidak begitu. Dan itu bakal menjadi bahan acuan keputusan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi seorang ahli geologi juga memberi informasi ke mereka begitu. Nah, peran yang lainnya lagi tuh kayak misalnya seperti itu ya. Oh ya, misalnya seperti kita membuat rumah atau membuat gedung atau membuat kayak bangunan-bangunan jembatan. Nah, ini saya kasih tahu nih, itu tuh salah satu sumber dari material utamanya itu adalah batuan gamping. Batuan gamping itu tuh berguna untuk membuat suatu kayak bangunan-bangunan seperti ini. Itulah seorang ahli geologi juga dibutuhkan untuk mendeskripsikan kira-kira dari batuan sebanyak ini kira-kira batuan apa nih yang merupakan batuan gamping. Nah, dari batuan ini ntar diteliti, ntar dicari singkapan batuannya, ntar dari singkapan itulah yang akan dijadikan sebagai tempat sumber material dari pembuatan pembangunan infrastruktur tersebut. Batuan gamping ini sangat berguna untuk pembangunan kayak konstruksi bangunan seperti itu. Salah satu contoh tempat tambang di batuan gamping ini tuh ada di Gunung Putri. Itu ada itu di Gunung Putri, tempat singkapan batuan gamping untuk proses pembuatan semen gitu, semen 3 roda setelah itu. Cabang ilmu geologinya di bidang perminyakan itu misalnya seperti kayak mineralogi, petrologi, endapan mineral, geokimia, geofisika juga bisa, dan lain sebagainya. Untuk mineralogi itu maksudnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mineral-mineral yang ada di permukaan. Ya bukan cuma di permukaan sih, tapi dalam permukaan bumi pun juga termasuk. Misalnya saja seperti mineral-mineral yang terjadi di intrusi atau ekstrusi gitu. Mineral-mineral apa nih yang merupakan mineral ekonomis atau mineral yang berharga untuk dijadikan untuk memajukan sebuah ekonomi bangsa gitu. Ilmu petrologi pun juga begitu. Hanya saja ilmu petrologi ini adalah mempelajari tentang batuan-batuan. Nanti batuan-batuannya itu terbakalan di deskripsi. Kira-kira teksturnya apa, strukturnya apa, sortasinya gimana, apakah ground support atau matic support, atau terus satu lagi itu terus ada lagi kayak misalnya menentukan kayak ukuran butirnya. Nah, setelah di deskripsi kira-kira ini batuan apa, dan setelah di deskripsi ini batuan apa, kira-kira batuan ini berguna untuk apa gitu. Nah, kalau setelah diketahuin, nah info ini bakalan dikasih tahu ke yang seterusnya, kayak misalnya saja di tempat untuk membangun kayak pembangunan jalan tol atau mungkin pembangunan kayak bandara, ntar dikasih tahu kira-kira bahan seperti apa yang berguna untuk membangun konstruksi tersebut. Itu yang pasti, seorang geologi itu bukanlah seorang yang sembarang aja. Ilmu mereka itu bukanlah ilmu yang kaleng-kaleng inang. Intinya mah mereka sangat berguna ya. Jadi ya jelas kita harus sangat berterima kasih kepada seorang pakar-pakar geologi kita, karena tanpa mereka ya bisa jadi seperti apakah dunia ini, bisa jadi seperti apakah kepada infrastruktur yang sudah maju sekian ini. Jelas kita harus sangat berterima kasih kepada mereka. Oke, mungkin begitu saja kepada pesan dari saya, materi dari saya Adita Novela. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.